Ada sebenarnya dua kami suguhkan di depan. Nah, berternak di lahan yang luas dan beternak di lahan yang sempit. Nah, kategori beternak di lahan yang sempit itu kita harus memang fokuskan pada kebersihannya. Makanya ada saudara kita yang bertanya, "Bang, lahannya pasti sempit itu Bang ya?" Nah, tentu kami jawab sangat-sangat sempit. Ukurannya untuk pengembang biakan ini, ternak kami ini 4 meter kali 6 meter. Itu teman-teman ya, kami terbentur yang namanya lahan. Itu teman-teman ya, beda sama yang mungkin teman-teman lain miliki. Itu bisa dengan secara luasa mengumbar atau bagaimana, bisa. Makanya di sini kami akan fokus mengupas peternak kecil. Nah, biasanya peternak kecil seperti kami ini kebanyakan yang gagal. Kami sangat bersyukur ya, sampai detik ini kami bisa bertahan sebagai peternak kecil. Sebenarnya ada 4 hal yang bisa menyebabkan peternak kecil gulung tikar dan bangkrut. Rata-rata peternak kecil kan memiliki waktu sedikit. Mungkin dia beternak sampingan, sambilan. Itu teman-teman harus juga perhatikan. Dari segi waktu berapa bisa kita curahkan untuk kita beternak. Nah, biasanya peternak besar itu mungkin 80% dia tercurahkan semua waktunya untuk beternak. Itu skala besar. Jadi yang pertama dari segi waktunya, seberapa persen teman-teman bisa meluangkan waktunya untuk mengurus atau merawat ternak teman-teman. Terus yang kedua dari kapasitasnya. Kalau teman-teman memang 80% memiliki waktu, walaupun beternak skala kecil, bisa kapasitas ternaknya banyak. Tetapi kalau cuma 20% ternak itu dipakai sambilan, kita bekerja yang lain, jangan coba-coba kapasitasnya banyak. Nanti ternak teman-teman akan terbengkalaikan. Itu juga penyebab yang namanya ternaknya bisa gagal dan gulung tikar. Jadi saran saya, usahakan dari waktu luang yang teman-teman punyai selaras sama ternakan yang teman-teman rawat atau pelihara. Ketiga, sebagai peternak kecil wajib yang namanya harus kita mempunyai pemasaran. Ini yang paling utama. Peternak besar, peternak kecil sama-sama harus mempunyai pemasaran, baik tetap ataukah tidak tetap. Kalau peternak besar mungkin karena sudah yang namanya sudah dikenal banyak orang, itu lebih mudah untuk pemasarannya. Tetapi kalau peternak kecil, apa yang harus kita lakukan? Jalan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas ternak kita. Nah, kami contohkan sedikit teman-teman ya. Saat kami membeli indukan jantan dan betina itu, kami membeli di peternak kecil dari saudara kita yang berasal dari Banyuwangi. Itu lahannya sangat sempit. Tetapi kami tertariknya dua hal, yaitu ternaknya dan cara beternaknya. Dia memang fokus cara beternaknya seperti mirip-mirip kami. Fokus dia. Memang dia memang memfokuskan tidak dicampur barukan sama yang lain ternaknya, tidak. Dia fokus menggenjot yang namanya, maka dari itu banyak jadinya konsumen yang melirik ternaknya. Dari beda kabupaten datang ke sana. Walaupun dia tidak mengetahui yang namanya gadget, tetapi dia bisa eksis dan bertahan sampai detik ini. Jadi selain kita suguhkan kualitas, kita juga bisa yang namanya tata cara beternak kita. Sejauh mana bisa dilirik sama orang, agar orang-orang terpikat dari tata cara kita beternak. Terus yang keempat, ini yang paling banyak sebenarnya teman-teman ya. Peternak kecil bisa gulung tikar dan bangkrut. Ini yang harus teman-teman waspadai sebelum teman-teman berkecimpung beternak, baik skala besar atau skala kecil.
Jadi seberapa besar peran dan dukungan keluarga dalam usaha kita beternak? Itu kuncinya teman-teman ya. Kadang-kadang kita beternak itu memang menggebu-gebu, tetapi keluarga tidak serta mendukungnya. Nah, biasanya itu menyebabkan, oh ya, kalau kita memang terus-terusan dapat stay di kandang kita, tetapi kalau kita ada cara mendadak 2 hari 3 hari meninggalkan ternak kita, itu juga menjadi bumerang karena keluarga kita tidak ngeh atau care terhadap ternak kita. Itulah 4 penyebab peternak kecil bisa gulung tikar dan bangkrut.